Terdapat sebuah bangunan kosong terbengkalai di salah satu daerah di Bekasi, Jawa Barat. Bangunan yang dikenal sebagai pabrik kimia ini sekarang menjadi kosong dan terbengkalai akibat pemiliknya mengalami sebuah insiden kecelakaan pesawat beberapa tahun yang lalu. Dan setelah pabrik ini terbengkalai, banyak gangguan-gangguan mistis yang dialami oleh warga sekitar. Mulai dari munculnya sosok pocong, hingga kuntilanak yang duduk di atas pohon sambil menguncang-uncangkan kakinya. Saksikan terus kisah lengkapnya hanya di Telusur. Nama saya Asep. Lokasi ini dulunya itu bekas pabrik kimia. Jadi bahan-bahan kimia gitu, Bang. Sejak kapan sih Bang bangunan itu berdiri, Bang? Dibikinnya itu saya kurang tahu, Bang. Soalnya pas saya udah lahir itu lokasi ini udah ada. Pas terbengkalainya itu saya tahunya itu baru 15 tahunan. Kalau masalah terbengkalainya bangunan ini. Tahu nggak sih Bang kenapa lokasi ini bisa terbengkalai sampai saat ini, Bang? Nah, kalau masalah terbengkalainya itu sampai saat ininya itu, kalau kata orang-orang ya, kalau kata warga sini juga, terbengkalainya itu gara-gara yang punya pabrik ini tuh kan abang adek nih, berkeluarga nih orang nih. Abang adek itu kecelakaan pesawat. Waktu itu kecelakaan pesawat, kalau nggak salah berapa tahun yang lalu ya, kayak udah lama deh, nggak lama dari terbengkalainya ini, pokoknya 15 tahunan yang lalu itu di laut. Jadi sampai sekarang bekas mayatnya itu nggak ada, hilang, habis kecelakaan pesawat. Oh, jadi pemilik dari pabrik ini meninggal akibat Kecelakaan pesawat, betul sekali. Kalau tanggapan masyarakat nih Bang mengenai pabrik ini tuh gimana sih Bang? Kalau tanggapan masyarakat mengenai pabrik ini, Bang, berbagai macam tanggapan, Bang. Unik tempat ini tuh, Bang. Jadi tempat ini tuh hampir, kalau menurut saya itu hampir semua warga di sini tuh sering ngalamin hal yang sama gitu di tempat ini. Gitu. Berarti bisa dibilang lokasi ini memang angker ya Bang? Banget, angker banget. Bener-bener angker tempat ini, Bang. Kalau Abang sendiri pernah nggak sih ngalamin kejadian mistis di lokasi ini, Bang? Nah, ini Bang, pernah Bang. Saya waktu kejadian di diri saya sendiri nih, tempat ini, itu kejadiannya aneh juga Bang. Jadi ceritanya nih, waktu saya sama mamang saya ini, itu kan saya dulu pernah ikut mamang saya nih jaga nih. Kan mamang saya yang jaga di sini Bang, jadi saya diajak dia. Nah, waktu pas itu saya disuruh sama mamang saya itu beli gorengan sama beli kopi ya ke warkop. Saya jalan tuh, ya kan? Jalan bawa motor. Pas saya jalan bawa motor, deket, pokoknya di samping ini persis nih, kayak ada yang manggil Bang. Saya kira mamang saya itu yang manggil, bener-bener. Pertama tuh, Sep, gitu dia manggil ya. Masih agak kurang yakin saya ini ya kan. Terus manggil lagi, Sep. Wah, mamang saya kenapa? Kata saya kan manggil. Tapi suaranya bener-bener agak mirip Bang, bener-bener mirip sama mamang saya itu. Jadi berhentilah saya nih kan, berhenti. Saya tengok, kenapa Mang? Saya tengok gitu ke belakang, celingak-celinguk, lah kok nggak ada ya gitu. Terus masih mikir lagi, positif aja, mungkin saya lagi capek atau gimana gitu ya kan. Saya terus lanjut lah. Manggil lagi tuh. Di situ saya mulai agak sedikit waspada tuh ya kan. Wah bener ini, nggak salah lagi kata saya. Ini mah bukan kecapean saya, ini di sini nih pasti manggil saya. Pas saya mau jalan, itu jalan itu ya, merinding saya nih Bang ceritanya. Itu saya noleh ke belakang Bang, aduh, pocong Bang. Bener-bener nampakin diri. Berdiri itu kakinya melayang. Kalau kita kan normal tuh berdiri ke napak nih bumi, lah itu melayang. Melayangnya itu ada kali kira-kira setengah meteran dari bawah ke atas. Kakinya itu dari bawah ke atas setengah meter gini. Berdiri di situ saya langsung pengang, langsung bingung ya kan. Langsung aja di situ saya istighfar. Terus saya agak sedikit inget nih, oh iya saya nggak boleh takut sama yang beginian kata saya kan.
Saya omel-omelin aja, saya maki-makin aja. Pokoknya bahasa kebun binatang itu bercampur aduk sama bahasa astagfirullahaladzim gitu. Apalah itu pokoknya, sampai saya ini, mana bau banget bang. Baunya benar-benar bau pesing. Gitu. Wah, serem banget bang pokoknya. Di situ saya lanjut aja nih. Saya lanjut beli ya kan. Saya beli terus saya ngomong nih sama tukang warkopnya. Bang, sial banget saya. Ditampakin kata saya sama itu yang di situ. Ah, udah biasa mas, kata tukang warkop. Bukan mas doang yang cerita, semua udah pada ngomong kayak gitu. Iya, aduh sial banget. Jadi ngobrol-ngobrol panjang lebar, udah jadi nih kopi sama gorengan. Jadi saya lanjut nih balik saya berharap dia itu nggak nongol lagi. Tapi anehnya itu kenapa harus nongolnya itu beda tempat gitu. Saya kan berharapnya itu dia di satu tempat itu. Nih pasti dia nongol lagi nih, kata saya kan. Feeling saya ini dia pasti nongol. Pasti nongol lagi. Saya udah siap-siap nih nyiapin kayu nih ya kan. Nyiapin kayu, kali aja dia nongol di situ langsung saya pukul. Pas saya lewat situ sengaja saya ngerem. Itu dia nggak ada bang di situ bang. Benar-benar nggak ada. Jadi saya ngerasa aduh nggak ada, kata saya. Udahlah, nggak apa, saya lanjut lagi. Ternyata pas saya lewat nih di sampingnya persis nih, samping mau selesai jalan, dia nongol di situ. Mana kayu udah saya tinggal di sana. Jadi dia pintar banget pocong ini. Aduh, pengalaman saya di sini tuh bener-bener serem banget bang. Itu yang paling serem yang saya ceritain, yang paling serem. Kalau untuk sosok pocongnya sendiri yang abang lihat tuh penampakannya seperti apa bang? Penampakannya itu mukanya itu gosong, benar-benar gosong nih. Kainnya itu, kain kafannya ini kan kalau orang kayak baru meninggal tuh baru nih ya kan. Nah ini kainnya itu kayak udah kusam banget bang. Di situ yang bikin saya makin yakin itu beneran kusam, kayak kusam yang habis kena tanah, kotor banget. Gimana gitu, mana bau pesing. Selain kejadian yang Bang Asep alami sendiri nih, pernah nggak sih ada yang dialamin sama orang lain yang abang tahu? Ada bang, nih. Jadi waktu itu ini persis sama kayak saya kejadiannya mamang saya sama saya jaga malam nih bang ya di pos ronda. Nah ini pekerja proyek bang. Jadi pekerja proyek di sini malam, kalau nggak salah posisinya malam itu ya, ditampakin sama pocong. Uniknya lagi tuh pocong itu sekali dua nampakinnya bang, sekali dua. Nah terus nggak lama pocong itu nampak, si abang ini yang nampakin ini jadi kayak shock gimana gitu ya kan. Tiba-tiba dia lari tuh ke kita nih, dia lari kayak orang yang apa sih nyebutnya ya, kalau kata-kata orang sekarang tuh Panik kali. panik gitu ya, panik. Terus nyamperin, tolong katanya, bang, tolong bang, kenapa? Kata mamang saya nih nyaut nih, kenapa? Ente kenapa? Katanya. Itu bang, katanya di situ saya ditampakin katanya. Tampakin apa? Pocong. Di mana? Katanya ya kan. Di situ. Coba ayo kita ke sana, ya kan. Disamperin lah sama kita nih ke sana. Nggak ada. Itu nggak ada bang. Tapi ini orang bener-bener kayak orang yang gimana ya? Kayak orang sakit langsung bang. Pucet banget, gemeteran. Sawan lah nyebutnya, kayak orang sawan. Bener-bener kayak orang sawan. Kita udah anterin nih. Dia ke situ nggak ada. Udah nih, udah kata mamang saya kan. Udah, nggak usah nggak usah dipikirin. Ini udah biasa di sini kata mamang saya kan. Udah biasa nampakin. Udah kamu, ayo saya anterin pulang katanya. Nah di situ kita anterin pulang lah nih bang. Si abang ini yang jaga. Terus kita anterin pulang. Bener-bener sepi banget bang. Bener-bener kagak ada orang sama sekali. Padahal yang kerja di sini itu banyak bang, sekitar 120 orangan lah, kurang lebihnya segitu. Pas kita anterin pulang, istirahatlah tuh dia tuh, gitu di situ. Habis itu udah kita pulang tuh. Kalau boleh tahu nih bang, pekerja proyek itu sedang mengerjakan proyek apa bang di lokasi ini? Ngebangun tol bang. Iya, ngebangun tol. Jadi kan para pekerja ini
punya apa namanya, kalau bedeng gitu ya, tempat mereka tinggal sementara gitu. Nah itu di samping persis sama pabrik ini bang, tempat tinggal mereka itu. Bang, pernah ada kejadian lain nggak sih bang yang dialami sama warga sekitar di lokasi ini bang? Banyak bang, banyak lagi nih. Ada nih yang heboh lagi nih bang ya, heboh banget. Anak kecil. Anak kecil ini kan kita kan biasa nih namanya di kampung ya. Pasti pada main nih bocah-bocah kecil. Udah sore pun walaupun dipanggilin tetap pada main, nggak mau dengerin ya kan. Bocah ini kecil main berempat, masuklah nih ke tempat nih pabrik nih. Karena di pabrik ini kan ada pohon mangganya. Seger-seger banget ya kan pohon mangga di sini. Terus bocah ini masuk, ngambil tuh, naik satu nih orang nih, satu bocah naik ke atas, berani. Nggak lama itu bocah ini naik, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih bocah bang di atas itu. Pingsan dia di atas itu bang. Habis pingsan itu temen-temennya pada bingung nih, gimana cara nuruninnya. Ini bocah-bocah temen bertiga di bawah ini pada awalnya ini bingung bang, bener-bener bingung kok. Si A ini katanya kok diem aja di atas ya, bener-bener kayak ngegoler gitu, ngegeletak di pohon. Untungnya nggak jatuh bang. Itu jadi bocah tiga ini selagi temennya masih aman di atas, langsung dia lari bang, lari ke kampung, teriak-teriak minta tolong, tolong katanya. Itu si ini katanya di atas diem pingsan nggak ngapa-ngapain katanya gitu ya kan. Datanglah tuh kita tuh rame-rame ke sana sambil diomelin nih bocah nih, udah dibilang jangan main di sini nih, batu lagian bocah nih ya katanya. Main udah mau malam, udah mau maghrib masih aja main di sini gitu. Diomelin cara ibu-ibu, gimana ibu-ibu kampung ya kan. Sambil jalan ke sono tuh disamperin tuh, ditolong lah dinaikin tuh sama adalah beberapa warga yang naik pakai tangga terus pakai tali gitu nurunin tuh bocah. Pas diturunin tuh bocah dibawa ke apa ya nyebutnya ya kalau bahasa ininya, ke orang-orang yang pintar gitu yang bisa diajaklah ke tempat orang bisa gitu, orang pintar. Nah pas diajak ke orang pintar ini Ibu Haji nih kita nyebutnya di sini nih, Bu Haji ini dibawa ke rumah Ibu Haji ini. Terus tiba-tiba nih bocah bangun melotot, ngagetin bang, benar-benar ngagetin semua orang. Melotot, kenapa katanya gitu dengan marah-marah gitu dia kan. Kenapa katanya, terus ditanyalah kenapa kamu, kata Bu Haji nih kan. Gak usah lah marah-marah, ini tempat saya kata Ibu Haji itu. Kenapa kamu marah-marah katanya. Jangan diganggu katanya, saya suka sama bocah kecil ini katanya gitu dia ngomong. Saya mau sama anak ini katanya. Jangan keluarin saya, anak ini mau saya bawa katanya. Lah kita pada kaget di situ bang. Lah iya setan kayak gitu mau bocah kecil lah, situ kita panik lah. Kita langsung minta tolong tuh ya kan sama Bu Haji nih. Bu Haji gimana Bu Haji, udah tenang. Dia omongin lah sama Bu Haji itu. Ya udah kamu jangan nggak usah ngomong-ngomong, suka lah sama anak ini, maulah sama anak ini. Kamu tahu nggak ini sekarang kamu di mana? Kata Bu Haji nih ngomong. Jawablah dia. Kenapa katanya? Kamu itu lagi di tempat saya. Emang kamu bisa bawa anak ini katanya. Kalau kamu bisa sama anak ini, bawa anak ini, kamu hebat, kata Bu Haji nih ya kan. Di situ dia benar-benar mau bawa tuh. Gak lama itu dia teriak-teriak tuh, panas, tolong, dibacain nih sama Bu Haji ini. Gak lama itu keluar tuh, pingsan lah tuh bocah bang. Selamat dah bocah itu. Nah habis itu diomelin dah semuanya bocah itu, jangan di situ lagi. Bla bla bla. Ini tempatnya, aduh, serem bang. Kalau nyeritain ini saya merinding mulu. Bang Asep pada saat kejadian kerasukan, Bang Asep tahu nggak sih sosok yang merasuki si anak kecil ini bang? Ditanya itu bang, ditanya sosok kamu apa, wujud kamu apa? Ya pocong bang, pocong itu lagi. Jadi sosok yang merasuki anak ini adalah sosok pocong yang iya. Bang Asep temui bang ya? Iya bener. Jadi pocong ini tuh kalau bahasa anak zaman sekarang nih bikin viral gitu di tempat ini gitu. Jadi apa-apa pocong ini gitu. Berarti memang di lokasi pabrik ini terkenal dengan penampakan sosok pocong ini. Iya, ya? pocong. Pocongnya kembar, 2. Kalau sekalinya
wujud nih, nampak nih, pasti berdua nih. Tuh kalau udah wujud nih dia begitu, berdua nih, udahlah, cabut aja cabut. Mana bau. Masih ada lagi nggak sih Bang kejadian mistis yang dialami sama warga sekitar atau pekerja pabrik yang ada di sini Bang? Ada Bang, itu sama kita sendiri. Jadi adiknya ibu saya nih, adiknya ibu saya ini kan kerja nih, karyawan di pabrik ini nih. Nah saat itu kan dia itu lembur nih Bang, lembur malam. Lembur itu dia kan udah malam banget nih, udah jam 12 lewat lah kalau nggak salah, itu dia jam 12 lewat tuh dia cerita tuh ya kan. Jadi dia istirahat dulu nih, balik nih ke mes. Ke mes lah dia di belakang pabrik ini ya kan. Ke mes, masuk. Nggak lama masuk nih, ngetok lah tuh, pintunya dia ngetok. Sangka dia temen atau siapalah gitu, dibuka nih sama dia, keluar nih, penasaran nih dia ya kan. Pas dia keluar nih Bang, pas dia ngelihat di atas pohon itu cewek uncang-uncang kaki Bang, uncang-uncang kaki terus sambil ngegini-giniin rambut. Kaget dong dia ya, posisinya saya itu sendirian ya kan, yang lain pada tidur di situ pada. Jadi langsung nih dia nih langsung kabur Bang, kabur langsung masuk, langsung nutup pintu. Habis itu dia nelpon temennya, minta temenin gitu, maksudnya minta temenin, terus dia mau balik lagi ke pabriknya gitu supaya dia tuh pergi dulu gitu Bang, kuntilanaknya. Itu dia itu saya itu orang yang keberapa ya, pokoknya sering banget, hampir semua karyawan itu kalau keluar malam pasti ada yang ngetok. Pas bagian lembur nih ada yang ngetok atau ditampakin gitu Bang tuh sama si cewek itu Bang. Oke, berarti selain sosok pocong yang ada di lokasi ini, ada juga sosok wanita atau berupa kuntilanak ya Bang? Iya, berupa kuntilanak, bener-bener. Tapi dia akhirnya nutupin muka Bang gitu, kayak gini nih, nutupin muka gitu. Orang yang ditampaknya di sana gitu, jadi kayak berlawanan gitu arahnya Bang. Gitu. Masih ada lagi nggak sih Bang cerita yang menyeramkan di lokasi ini Bang? Masih Bang. Bahkan kejadiannya belum lama ini Bang, baru seminggu ya, seminggu yang lalu lah, beberapa hari yang lalu. Ini kan di samping ini banyak cabai nih, banyak pohon cabai di sini. Nah jadi ada ibu-ibu yang deket dari sini, rumahnya sering ngambilin cabai nih samping ini. Nah pas di saat ibu itu ngambil tuh cabai tuh, metikin cabai, kayak ada suara orang kayak ngomong gitu. Dicarilah sama ibu itu ya kan, nggak ada nih. Dia nengok sana nengok sini gitu, masih nih dia asik dia ngambilin cabai. Nah pas jelas banget dia kayak manggil-manggil gitu tuh, suara penampakan itu nih. Noleh lah ibu itu ke arah mes, ke belakang arah mes karyawan. Bener-bener Bang, nampak tuh pocong Bang, bener-bener pocong. Jadi kayak gerak gimana sih gini-gini, kayak orang yang kayak loyo gitu. Kayak gimana lah pocong. Abis dari ditampakin itu, ibu itu kabur Bang, kabur lari bener-bener sambil ngejerit-jerit. Orang pada ngeliatin di depan ya, bingung. Udah dia nggak mau ngomong, ibu itu cerita nggak mau apa nggak mau. Baru lama tuh baru ibu itu cerita Bang. Sampai sekarang ibu itu nggak ada lagi ngambil cabai di tempat ini. Tuh kayak banyak banget cabai di sebelah. Itu kejadiannya dialami sama si ibu sekitaran jam berapa Bang kalau boleh tahu Bang? Sore coba bayangin, sore berani gitu. Sore. Berarti bisa dibilang sosok yang ada di lokasi ini nggak hanya menampakkan dirinya saat malam ya Bang? Iya bener. Bahkan di sore hari juga sore hari diri, iya. Ya, Jadi kalau menurut saya nih Bang ya, tempat ini tuh kenapa bisa digangguin mulu nih orang-orang, entah warga sini, entah orang pekerja di sini. Intinya Bang, kalau menurut saya intinya banget, penghuni di sini tuh nggak mau Bang tempat ini tuh diusik, diganggu, atau kayak yang ibu-ibu ngambil cabai, atau yang anak berempat itu yang ngambil mangga. Itu kuncinya tuh nggak suka aja berarti sama kehadiran orang di sini yang ngeganggu. Pokoknya tempat ini serem banget dah menurut saya mah. Kalau untuk di lokasi ini nih, menurut Bang Asep yang paling serem tuh di mana aja Bang? Nih,
tempat yang menurut saya paling serem banget ya bang ya, belakang saya bang. Ini kan keadaannya kosong nih ya bang ya. Orang-orang di luar itu ini kan kalau misalkan dari luar tuh bisa ngedengar suara kayak ada apa namanya aktivitas di dalam sore apa malam gitu habis maghrib itu di sini sering ada aktivitas bang di sini. Oke. Ini yang paling serem nih. Selain di belakang kita masih ada lagi nggak sih lokasi yang paling serem nih menurut Bang Asep? Iya, mes karyawan tuh, terus sama tempat yang apa namanya dekat pohon mangga itu, sekitaran mes karyawan itulah. Berarti bisa dibilang lokasi terseram ya atau terangker menurut Bang Asep tuh ada di belakang kita Belakang dan sama di mes mes karyawan. karyawan yang ada di belakang kita Iya, juga ya Bang. betul. Nama saya Reswanto. Selama Bang Riswanto di sini nih Bang, pernah nggak sih ngalamin atau ngedenger cerita mistis di lokasi ini Bang? Jadi tuh di sini si Asep punya mamang. Nah mamang ini yang jagain pabriknya ini ngelihat sosok pocong itu yang warna putih, gede, tinggi. Nah semenjak kejadian itu sempat rame juga di sini. Kalau untuk yang kejadian itu dilihat oleh Asep apa sama mamangnya nih Bang? Oh kejadian itu dialami sama si Asep, dicerita-cerita ke warga sini. Ada lagi bang ceritanya tuh di tempat mes karyawan, di sini tempat Omnya Asep, Om Edi. Nah, pas dia keluar dari pintu karyawan, dia ngeliat sosok kuntilanak yang gelantungan di atas sini nih bang nih. Pohon apa ini namanya ini? Pohon mangga ya Bang? Pohon mangga ya ini. Gelantungan di sini bang. Oh, jadi ada omnya Asep, Om Edi namanya. Iya. Dia melihat sosok kuntilanak yang bergantungan di atas pohon mangga ini Bang. Iya bang. Ada lagi bang di sini pekerja jalan tol. Ya kan dia buat bikin apa sih tempat tinggal bedeng lah gitu kan ya. Nah, dia ngeliat sosok pocong dua bang di sini. Sama gede serem gitu juga bang. Dari pabrik kimia ini. Pekerja bangunan itu ngeliat sosok pocong itu di atas pohon mangga bang, gelantungan gitu. Berdiri dia. Ada dua bang pocongnya yang berdiri di pohon mangga itu. Oh, berarti ada juga pengalaman mistis yang dialami oleh pekerja jalan tol yang membuat tempat tinggal sementara atau bedeng melihat sosok pocong yang bergelantungan di atas standing pohon mangga. Iya bang. Sosoknya itu dua pocong ya Bang? Ini dua pocong di situ. Berarti cerita tentang pekerja tol yang melihat pocong di lokasi ini tuh sempat tersebar luas ya Bang? Sempat tersebar luas bang, sampai warga-warga sini tuh tahu itu, sampai kayak khawatir gitu kan ya, takut lah gitu kalau kesini itu. Ada lagi nggak sih Bang cerita-cerita tentang kesereman di lokasi ini Bang yang Abang tahu? Jadi tuh kayak di pabrik ini seakan-akan kalau malam itu kayak ada yang kerja gitu, kayak kerja suara mesin yang orang-orang yang lagi pada kerja, suaranya yang mengaung-ngaung gitu, suara orang yang lagi kerja di sini. Padahal lokasi ini memang sudah lama terbengkalai ya Bang? Iya udah lama terbengkalai di sini. Ya lumayan angker lah gitu kan. Bahkan banyak bang yang lebih kagetnya lagi tuh orang yang sering lewat depan pabrik ini melihat sosok pocong yang gentayangan gitu bang, yang berdiri tuh. Sampai warga pun lihat lewat sini tuh ngeri. Dan banyak juga orang yang melintas jalan di lokasi pabrik ini melihat sosok pocong ini Bang. Bener. Ada lagi cerita ibu-ibu tuh yang lagi metik pohon cabe gitu kan, yang metik-metik tanam-tanaman gitu yang buat masak. Nah itu dia kayak ngeliat bayangan putih-putih pocong gitu bang. Nah itu ibu-ibu sempat sampai booming lah gitu, sampai terdengar sama warga-warga lainnya. Kalau untuk ibu-ibu yang melihat sosok pocong itu lokasinya di mana Bang? Kalau ibu-ibu itu ngeliat pocong adanya di belakang pabrik sini bang. Pas di belakang kita ya Bang? Iya.
Tuh biasanya ibu-ibu pada metik cabe kayak sayur-sayuran yang buat masak gitu bang, ibu-ibu. Nah, ini lokasi yang ibu-ibu yang lagi metik cabai, Bang. Itu di sini. Oke, ini persis ya di samping pabrik ya bang ya? Persis banget ini samping. Ini kan pabrik nih, di sampingnya nih. Nah, ibu-ibu itu metik cabai di sini. Nah, yang dia ngelihat penampakan itu mes tuh, belakang itu. Berada di belakang kita ya bang ya? Benar-benar berada di belakang. Oke, jadi pada saat kejadian ibu-ibu ini memang lagi memetik cabai di sini bang? Iya, lagi metik cabai. Boleh nggak kita ke lokasi? Boleh langsung. Ayo. Silakan bang. Oke bang, ini kita di mana nih bang? Nah, ini sekarang kita udah di mes, Bang. Di mes karyawan Iya, ya, Bang? mes karyawan. Ini tempat yang kata saya itu, Bang. Oke. Iya, nah yang sempet ibu yang cabe metik itu di sini juga ngelihatnya, Bang. Oh, jadi ibu-ibu yang memetik cabai itu melihat sosoknya di lokasi sini juga? Iya. Ini di sini, Bang. Ini kita udah ada di bagian belakang pabrik, di mana di bagian belakang ini adalah mes karyawan ya, Bang? Iya, betul, mes karyawan sini. Kalau untuk kejadian yang Om Abang nih melihat sosok kuntilanak bergelantungan di pohon, itu di mana loh? Nah, kan om saya kan ini nih, mesnya nih, Bang. Bener-bener persis di sini, Bang nih. Gelantungan, Bang, di sini. Kakinya begini-begini sambil ngeginiin rambut. Gimana nggak shock coba, Bang, ngelihatnya? Ya, memang selain pohon mangga juga di bangunan ini banyak juga pohon-pohon pisang ya, Bang? Iya, pohon-pohon pisang di bagian situ. Nah, itu pohon pisang situ yang kata saya kembar pocongnya 2. Sering di situ juga tuh, Bang. Oh, jadi pohon pisang ini juga yang Bang Asep bawa motor itu bukan sih? Iya, yang bawa motor. Oh, jadi Bang Asep melihat sosok itu di sana, Bang? Iya, di situ. Oke, ini memang dari bagian pabrik ini paling creepy sih menurut gue. Iya, ini benar-benar paling creepy, Bang. ya. Saya aja takut, merinding saya, Bang. Kita bisa ngeliat gak sih ke sana? Boleh. Kalau mau ngeliat kita ke dalam-dalam. Solihi. Ini bangunan ini dulu difungsikan sebagai mes karyawan ya bang? Betul, Bang. Mes karyawan, Bang. Ini kurang lebih ada 4 bangunan ya bang? 4 bangunan. Jadi, Ini di sini karyawannya itu ada 120-an, Bang. 120 lebih ya bang? Iya, pada 120 pada lebih. saat masih aktif? Iya, masih aktif. Oke, jadi di belakang kita ini pas banget di bagian belakang ya bang ya, ada 4 bangunan yang Iya, difungsikan 4 bangunan. sebagai mes karyawan. Karyawan, betul. Oke. Nah sekarang kita ke bagian dalam pabriknya nih bang. Boleh, biar kita langsung ngeliat tempat yang paling serem. Masih ada satu lagi tempat Iya, ya, Bang, masih ada. Silakan. Ayo. Oke. Nah, Bang Asep ini sekarang kita ada di mana nih bang? Nah, ini yang kata saya tadi salah satu lokasi yang serem juga, Bang, yang creepy juga. Oke, jadi ini ada ruangan apa nih bang? Ini ruangan mesin. Ruang mesin ya? Iya, yang kalau karyawan sini tuh udah bukan hal yang biasa lagi gitu. Ngedenger mesinnya nyala sendiri. Oh, jadi Nyala sendiri, mati sendiri, gitu. suara-suara yang terdengar dari Iya. pabrik ini Iya. sampai keluar itu berasal dari tempat ini. Ini betul. Nih ada satu cerita lagi, Apa Bang, yang belum saya ceritain. Pas ini bunyi nih. Nggak lama ini dari bunyi itu pasti nongol ada kayak api. Kalau orang nyebutnya orang sini itu banaspati. Banaspati. Oke, itu pernah dilihat sama Orang sini bener-bener lihat. Banaspati ini pernah dilihat oleh siapa nih bang? Nah, jadi yang lihat banaspati ini orang-orang depan ini, Bang. Oh, jadi penampakan banaspati itu juga dilihat oleh warga sekitar? Warga sekitar nyaksiin. Mungkin dari sekitaran sini kan? Iya. Jadi ini kan bunyi nih. Pada ngedenger tuh. Oh, udah biasa.
Tapi kan buat orang baru yang baru datang tuh kayak yang belanja di depan-depan tuh kayak warung. Itu bunyi apaan? Itu masih produksi ya, Bu? Oh, enggak. Enggak, itu mah memang kayak gitu. Setiap hari pasti ngomong kayak gitu. Nah, nggak lama itu ada api gitu keluar. Dari atas atau dari samping. Benar-benar kelihatan. Itu masuk lagi. Kalau untuk Banaspati ini sendiri nih, Bang, itu kenapa bisa ada sosok Banaspati di lokasi ini, Bang? Nah, ini yang mau saya ceritain. Jadi Banaspati itu kalau menurut warga sini dan masih ada sangkut pautnya sama ini yang punya nih pabrik, itu katanya buat ngejagain tempat ini, Bang. Oh, jadi bisa dibilang lokasi ini dijaga oleh sosok gaib berupa Iya. Banaspati. Iya. Iya, supaya orang nggak ngusik tempat ini. Mungkin nggak sih, Bang, Banaspati ini adalah sosok yang paling kuat energinya di sini, Bang? Iya, emang bener paling kuat, Bang. Dari kita awal masuk aja udah ngerasa kan? Ya, tapi dari hawanya ini udah terasa beda banget ya. Iya. Dari pas pertama kita di mes karyawan, Iya. sampai sini tuh gue ngerasa kayak pengap Pengap, dan bener. kaki kayak lemes banget gitu. Bang. Lemes banget. Terus kuping kayak pengang gitu. Nah, betul. Iya. Oke, Bang Asep, terima kasih banyak nih Bang Iya. Asep udah mau nemenin tim telusur untuk Siap. mencari tahu sejarah tentang lokasi pabrik kimia yang ada di Bekasi, Jawa Barat ini, Bang. Makasih banyak untuk Bang Asep. Semoga Bang Asep selalu sehat. Amin. Biar bisa selalu dapat pekerjaan yang layak lagi nanti. Bang. Amin. Karena Bang Asep baru berhenti kerja. Iya, berhenti kerja. Oke, jadi Amin. semoga nanti Bang Asep kedepannya bisa dapat kerjaan yang lebih oke lagi. Amin. Thank you Bang Asep. Siap. Silakan.